Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deja Putri Utami dengan nomor induk mahasiswa 201212100030. Tujuan saya membuat video pembelajaran berisikan PPT tentang materi yang nantinya akan saya paparkan, yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Usul Fikih 2 dengan dosen pengampu Ibu Rina Juliana MPDI. Terima kasih kepada Ibu. Baiklah, kita langsung lanjut saja untuk ke permasalahannya. Di sini yang pertama saya akan membahas klasifikasi sarih dan kinayah. Nah, apa sih klasifikasi itu? Nah, klasifikasi itu berupa bentuk jenis-jenis yang ada di dalam sarih dan kinayah itu. Nah, jenis-jenisnya itu terbagi menjadi dua. Ada yang hakiki dan ada juga yang majazi. Untuk pertama, kita akan membahas klasifikasi sarih terlebih dahulu. Adapun pengertian dari sari hakiki tersebut adalah lafaz yang sudah jelas maksud dan maknanya dan tidak memiliki makna yang tersirat di dalamnya. Di sini bisa kita garis bawahi bahwasanya itu merupakan lafaz yang sudah jelas. Jadi tidak perlu dipertanyakan lagi ketidakjelasan lafaz tersebut. Nah, agar kita tidak bingung, contohnya apa sih dari sari hakiki ini? Itu ada di Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Yang mana artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, di sini sudah jelas nih bahwa itu adalah sari hakiki. Kenapa? Karena di dalam perintah firman Allah surah Al-Baqarah ayat 183 tersebut sudah menunjukkan bahwasanya kita ini memang sudah mutlak disuruh berpuasa dan sudah jelas gitu ya, tidak ada penjelasan lainnya lagi. Sudah mutlak menyuruh kita berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian lanjut, itu ada sarih majazi yang kedua. Nah, apa sih sarih majazi ini? Sarih majazi itu adalah sebuah lafaz yang digunakan untuk menyampaikan makna secara konseptual dan mendalam. Nah, adapun contohnya itu ada pada Al-Quran surah Yusuf ayat 82, yang mana artinya adalah, dan tanyalah penduduk negeri tempat kami berada dan kafilah yang datang bersama kami, dan kami adalah orang yang benar. Nah, pada ayat ini sudah jelas mengandung lafaz sarih majazi, dikarenakan maksud dari lafaz Qaryah pada lafaz tersebut sudah jelas maknanya ahlu Qaryah. Apa sih ahlu Qaryah itu? Nah, ahlu Qaryah itu berarti bukan desanya ya, maksudnya itu kafilah yang datang ke sana itu tidak bertanya kepada desanya, tetapi bertanya kepada penduduk desanya, ahlu Qaryah. Itu ada pada bahasa Arab. Kemudian lanjut, yang kedua itu ada klasifikasi kinayah. Nah, kinayah ini juga mempunyai dua jenis klasifikasi, yaitu kinayah hakiki, kemudian kinayah majazi. Nah, yang pertama kita akan membahas kinayah hakiki terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, kinayah hakiki ini apa? Kinayah hakiki ini berperan sebagai ungkapan secara harfiah yang menggambarkan suatu keadaan atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Nah, contohnya ada dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 32 nih. Mohon maaf teman-teman sebelumnya, dari tadi saya tidak bisa melafazkan firman Allahnya, dikarenakan saya sedang berhalangan atau sedang haid. Saya bacakan saja artinya. Dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, ya Allah, jika Al-Quran ini benar wahyu dari engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit dan datanglah pada kami azab yang pedih. Ini kata-kata orang musyrik ya. Kemudian pada ayat ini tuh sudah jelas nih mengandung makna atau maksud dari lafaz kinayah hakiki, dikarenakan pada ayat ini tuh menggambarkan peristiwa yang sebenarnya terjadi pada perang Badar, yang kemudian Allah memberikan pertolongan yang nyata pada pasukan perang Badar. Nah, di sini kan nggak ada tuh dibahas perang Badar nih pada arti ini, karena dia adalah memiliki arti yang terungkap secara harfiah atau secara majas. Majas itu kayak kita tuh mengungkapkan sesuatu tapi artinya itu sebenarnya tuh bukan itu, begitu. Nah, disinilah Allah memberikan pertolongan kepada pasukan perang Badar untuk menolong mereka menang di dalam peperangan. Masya Allah, firman Allah ini sangat luas sekali maknanya ya teman-teman. Kemudian yang kedua, yang terakhir dari pengklasifikasian dari sarih dan majazi, dari sarih dan kinayah ini, mohon maaf, itu adalah kinayah majazi.
Nah, kinayah majazi ini apa sih? Nah, kinayah majazi itu mempunyai maksud bahwa lafaz tersebut dimaknai secara kiasan atau metaforis. Nah, kita ketemu lagi nih majaz di sini. Teman-teman pasti sebelumnya sudah pernah belajar bahasa Indonesia di SD, SMP maupun SMA tentang bahasa kiasan ataupun majaz. Nah, di sini kita belajar lagi pada usul fikih 2, yaitu tentang lafaz dari segi penggunaannya. Nah, contoh dari kinayah majazi ini terdapat pada firman Allah Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Ini agak panjang nih, saya bacakan artinya ya. Adakah salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Di sana dia memiliki segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tuanya sedang dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Lalu kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api sehingga terbakar. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkannya. Nah, hakiki majazinya di sini ada di bagian mana sih? Saya akan coba jelaskan. Hakiki majazi di sini sudah jelas terkandung ya. Sudah saya tuliskan di sini jelas terkandung pada ayat ini. Dikarenakan ayat ini mengacu pada penggunaan ungkapan secara metaforis. Nah, metaforis itu ialah kiasan tadi. Oke? Bukan secara harfiah. Kemudian ungkapan surga yang memiliki kebun kurma dan anggur serta mengalir di bawah surga tersebut, sungai-sungai jernih, hanya sebuah bentuk ungkapan perumpamaan yang menggambarkan betapa indahnya sebuah surganya Allah. Nah, pada ayat ini kan sudah dijelaskan bahwasanya di surga itu ada kebun kurma, ada kebun anggur. Nah, bisa saja bukan hanya kebun kurma, kebun anggur, tapi juga ada kebun apel, kebun pir, taman yang dipenuhi oleh bunga-bunga. Nah, kenapa tidak dijelaskan di sini? Karena ayat ini mengandung makna secara metaforis saja, atau kiasan ataupun majas. Oke. Nah, kenapa disebutin cuman kebun kurma dan anggur? Karena kayak supaya kita itu bersugesti bahwa oh, Masya Allah indah sekali surga ini, sehingga kebun kurma dan anggur ada di dalamnya. Tetapi bisa saja lebih ya, begitu teman-teman. Kemudian yang selanjutnya itu ada bagian B, penunjukan sarih dan kinayah terhadap hukum. Klasifikasi sudah selesai. Kemudian di sini saya akan mencoba menjelaskan penunjukan sarih dan kinayah terhadap hukum. Nih, terhadap hukum. Garis bawahi di sini. Nah, dalam konteks hukum agama Islam itu penunjukan terhadap sarih dan kinayah itu terdapat pada apa? Talak dan perceraian. Kenapa pada talak dan perceraian? Karena lafaz-lafaz sarih dan kinayah ini mengandung arti secara harfiah, secara jelas, ataupun mengandung arti secara majas, kiasan gitu ya. Jadi jika orang-orang bercerai itu, jika ada seorang suami istri yang bercerai itu terkadang menceraikan seorang suami menceraikan istrinya itu ada menggunakan kata-kata majas atau kata-kata secara langsung. Saya ceraikan engkau, saya talak engkau. Kemudian kata-kata majasnya seperti pulanglah engkau ke rumah orang tuamu, kan kita nggak tahu tuh disuruh pulang atau emang dikembalikan ke rumah orang tua kita, tidak tinggal dengan suami lagi, atau cuma sekedar ya disuruh mengunjungi orang tua saja, nanti kembali lagi kepada suami. Nah, makanya penunjukan sari dan kinayah terhadap hukum ini paling tepat ada di talak dan perceraian. Nah, di sini tuh dapat disimpulkan juga bahwa penunjukan sari dan kinayah terhadap hukum Islam itu sangat berguna dikarenakan dalam urusan talak dan perceraian pun sepasang suami dan istri yang akan berpisah mesti mengetahui tata cara berpisah dengan secara baik-baik agar tidak menimbulkan kerugian satu sama lain. Nah, meskipun sudah bercerai, meskipun ingin berpisah suami dan istri, tapi na'udzubillahi min zalik, semoga kita semua dijauhkan dari hal tersebut. Itu tuh pun ada tata caranya, ada segala aturan-aturannya agar ketika sudah berpisah itu tidak saling merugikan satu sama lain. Nah, kemudian selanjutnya kita move on dari sari dan kinayah, kita move on ke takwil, ya. Pengertian takwil di sini, takwil secara etimologi berasal dari kata al-awl yang berarti kembali, al-rujuk, atau berasal dari kata al-ma'al yang artinya kembali, al-mausir, dan al-akibah yang bermakna kesudahan. Nah, pengertian takwil menurut kitab As-Sulam, karangan Imam Abdul Hakim Alif adalah sebagai berikut. At-ta'wila lughatan min alin ya'ulu idza raja'a wa istilahan syaraful kalami
an zahirihi ila makna yahtamilihi bidalilin bisairihi rojahan. Nah, takwil itu secara lughah adalah bahasa, artinya kembali. Nah, sama seperti pengertian secara etimologi yang di sini ya, kembali atau rujuk. Nah, sedangkan takwil secara istilah itu yaitu memalingkan ucapan yang jelas kepada makna atau maksud yang menimbulkan keraguan karena ada dalil yang menjadikannya ditakwil. Nah, maksudnya di sini adalah secara istilah itu takwil itu merupakan memalingkan sebuah ucapan. Bagaimana ya ketika kita berucap, kemudian itu ada pemalingannya, ada pengecualiannya yang jelas kepada makna atau maksud tertentu. Ini mirip-mirip dengan majas, tetapi dia bukan majas, begitu ya. Karena ada dalil. Nah, bedanya karena di takwil itu ada dalil yang menjadikannya ditakwil. Nah, jika tidak ada dalil, maka ucapan itu tidak boleh dipalingkan atau tidak boleh dikecualikan. Begitu ya, teman-teman. Kita lanjut. Nah, untuk syarat-syarat takwil di sini, singkat saja akan saya jelaskan bahwa dapat dilakukan jika mu'awil. Mu'awil itu apa? Nah, di sini orang yang ingin mentakwil itu menemukan suatu ayat dalam Al-Quran misalnya ya, yang memiliki pemahaman yang tidak dapat diartikan, maka seorang mu'awil tersebut boleh mentakwil ayat tersebut sesuai dengan syarat-syarat dan kaidah-kaidah yang berlaku dan tidak boleh secara serampangan. Nah, semisal nih kita sedang membaca Al-Quran dan sedang membaca maknanya, tetapi kita tidak tahu maksud dari makna itu apa, padahal sudah berbahasa Indonesia karena kita orang Indonesia ya teman-teman. Nah, kita nggak tahu, itu kita boleh takwil. Nah, orang takwil ini syaratnya apa? Harus mujtahid. Nah, harus berlevelkan mujtahid. Jika kita bukan seorang mujtahid, tanyakan kepada seorang mujtahid. Masya Allah Kiai, ini bagaimana cara mentakwilnya, ini itu segala macam, kita tanyakan kepada orang yang lebih ahli dan tidak boleh dilakukan secara serampangan karena ini merupakan ayat-ayat Allah, begitu. Kemudian ada cara pentakwilan dan bedanya dengan taksis dan nasakh. Nah, di sini ada dua lagi nih cara pentakwilannya, kemudian bedanya cara pentakwilan taksis dengan nasakh. Yang pertama kita akan membahas cara pentakwilan terlebih dahulu. Mohon maaf agak coret-coret di sini untuk menandakan saja agar lebih mudah menjelaskannya. Nah, yang pertama itu jika akan melakukan takwil dengan kias, maka pentakwilan hendaknya menggunakan kias jali. Nah, jika kita ingin mentakwilkan segala sesuatu itu, jika hendak menggunakan kias nih, maka haruslah digunakan kias jali. Kenapa? Karena kias jali tersebut telah diketahui secara pasti bahwasanya tidak ada sisi perbedaan antara fard dan asal. Contohnya seperti kias antara hamba sahaya laki-laki dengan hamba sahaya perempuan dalam hukum perbudakan. Nah, di sini sudah tertera contohnya seperti ini. Jika ingin mentakwilkan dengan kias. Kemudian di sini ada dalam mengalihkan lapas dari makna yang kuat kepada makna yang lemah, selain memperhatikan dalil indikasi dari makna lugawi, uruf dan syar'i, mu'awil juga harus mengembalikannya kepada makna yang dekat berdasarkan dengan dalil. Nah, cara pentakwilannya itu seperti ini. Jika seorang mu'awil itu terindikasi dari makna lugawi, uruf dan syar'i, maka mu'awil itu harus mengembalikannya kepada makna yang terdekat. Makna yang terdekat itu seperti apa sih? Semisal kita berucap tentang ucapan yang majas gitu ya. Kita ingin mengartikannya, maka carilah arti yang paling dekat dahulu. Semisal rupanya indah seperti burung pipit. Nah, kita cari makna yang terdekat dulu. Burung pipit itu bagaimana ya rupanya? Ternyata burung pipit itu memiliki sayap yang indah. Nah, makna terdekat dari indah itu apa? Cantik. Begitu. Kemudian itulah cara-cara mentakwil dari dua ini disingkat saja teman-teman. Kemudian yang terakhir pembahasan kita pada hari ini yaitu perbedaan cara pentakwilan dengan taksis dan nasakh. Nah, saya paling menarik tuh di sini nih. Perbedaan dari takwil dengan taksis dan nasakh itu adalah takwil yang merupakan proses penafsiran atau pengalihan makna dari suatu teks Al-Qur'an yang umumnya bersifat kiasan kepada makna yang lebih spesifik dan konseptual. Nah, kalau takwil itu adalah pentakwilan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran dari makna yang belum jelas kepada makna yang lebih spesifik atau makna yang lebih jelas, seperti yang telah saya jelaskan pada syarat-syarat pentakwilan di atas tadi.
Kemudian, sedangkan taksis itu merupakan suatu proses pembatasan atau pengkhususan makna umum dari suatu ayat Al-Quran menjadi makna yang lebih terbatas atau lebih spesifik. Nah, kalau taksis ini beda. Taksis itu ada ayat Al-Quran yang memiliki makna, tetapi banyak itu dari makna itu banyak pentafsirannya ini itu segala macam. Tetapi itu nanti itu lebih dikhususkan lagi, lebih diklasifikasikan lagi agar masyarakat awam atau umat awam seperti kita itu mudah paham. Kemudian yang terakhir, sementara nasakh itu adalah konsep dalam ilmu tafsir Al-Quran yang mengacu pada pembatalan atau penggantian hukum atau ketentuan syariat lama dengan hukum atau ketentuan syariat yang baru. Nah, sementara untuk nasakh ini adalah konsep ilmu dalam ilmu tafsir Al-Quran. Perlu digarisbawahi, adalah konsep ilmu tafsir Al-Quran yang mengacu pada pembatalan atau penggantian hukum. Pembatalan atau penggantian hukum itu seperti apa? Kita kembalikan lagi ke para mujtahid karena kita tidak mempunyai porsi untuk membatalkan atau mengubah suatu hukum yang kita dapatkan di dalam Al-Quran. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga ilmu kita semua bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.